Halo teman-teman, ini Brian dari kelas 12 IPA. Hari ini saya akan membahas proses sintesis protein yang terjadi dalam tubuh kita. Sebelum kita masuk materi, saya akan menjelaskan terlebih dahulu sedikit. Sintesis protein adalah proses yang penting dalam tubuh dengan peran membentuk protein yang berfungsi seperti enzim, hormon, dan komponen struktural sel. Nah, apa itu sintesis protein? Sintesis protein adalah proses pembentukan protein berdasarkan informasi genetik. Protein adalah molekul penting yang menentukan hampir seluruh fungsi kehidupan. Enzim, hormon, struktur sel, sistem imun, hingga pengatur metabolisme. Semua protein ini tersusun dari rangkaian asam amino, dan urutan asam amino tersebut ditentukan oleh informasi genetik yang tersimpan dalam DNA. Dan sintesis protein memiliki dua tahapan utama, yaitu transkripsi dan translasi, yang terjadi di nukleus dan ribosom masing-masing. Sebelum saya menjelaskan translasi dan transkripsi, saya ingin menjelaskan mengapa sintesis protein dapat terjadi di nukleus secara langsung. Karena pada sel eukariot, DNA hanya berada di dalam nukleus dan tidak pernah keluar ke sitoplasma. Oleh karena itu, segala proses yang melibatkan DNA secara langsung harus terjadi di dalam nukleus. Next, tahapan-tahapan sintesis protein. Translasi dan transkripsi memiliki fase-fase inisiasi, elongasi, dan terminasi. Mari kita lihat di transkripsi. Transkripsi ada inisiasi, elongasi, dan terminasi yang seperti saya bilang. Inisiasi, RNA polimerase menempel pada promoter dan membuka DNA. Elongasi, RNA polimerase merangkai nukleotida RNA yang komplementer dengan RNA. Terminasi, RNA polimerase berhenti pada sinyal terminator dan melepaskan mRNA. Nah, apa itu yang dimaksud dengan promoter? Lalu, apa itu komplementer dengan RNA? Dan sinyal terminator apa sih? Saya memberikan penjelasan sedikit mulai dengan promoter. Promoter adalah bagian awal dari gen pada DNA, tempat RNA polimerase menempel untuk memulai transkripsi. Ibaratnya seperti tanda start mulai dibaca pada DNA. Lalu, komplementer dengan RNA apa sih? Komplementer berarti berpasangan secara tepat berdasarkan aturan pasangan basah. Di screen ada contoh A berpasangan dengan U pada RNA, T berpasangan dengan A, C berpasangan dengan G, dan sebaliknya G berpasangan dengan C, lalu A berpasangan dengan T, dan U berpasangan dengan A. Jadi saat membuat mRNA, RNA polimerase membaca DNA membuat pasangan komplementernya. Dan terakhir di transkripsi, sinyal terminator apa? Terminator adalah bagian DNA yang memberi tanda berhenti menyalin. Saat RNA polimerase mencapai terminator, dia secara otomatis melepaskan mRNA dan berhenti. Jadi, prosesnya menyatakan bahwa DNA akan dicetak menjadi mRNA, tetapi DNA tidak boleh dikeluarkan nukleus sebelum menjadi mRNA. Setelah dikeluarkan, mRNA akan membawakan pesan kepada tubuh untuk membuat protein tertentu. Selanjutnya adalah translasi. Translasi terjadi di ribosom, di mana ribosom akan memulaikan proses penerjemahan dan membaca kode mRNA agar ia dapat menyintesis protein yang sesuai. Inisiasi, ribosom menempel pada mRNA dan mengenali codon start, yaitu AUG. Ribosom akan mencari codon start terlebih dahulu, lalu proses elongasi mulai. Elongasi, tRNA akan membawa asam amino terbentuk ikatan peptida. Di sini ribosom akan membaca codon satu persatu, lalu codon akan dipasangkan dengan tRNA komplementer atau asam amino yang cocok. Proses ini juga dapat disebutkan sebagai antikodon. Lalu terminasi, codon akan berhenti setelah mencapai codon stop, yaitu UAA, UAG, atau UGA. Setelah proses tahapan utama selesai, sebelumnya saya kasihkan gambar yang lebih jelas. Lalu di pelipatan dan modifikasi, di proses transkripsi dan translasi, kita mendapatkan rantai protein yang belum aktif. Kita perlu aktifkan lalu dilipatkan menjadi 3D, lalu dimodifikasi di RI dan Burn Golgi.
Di sini ada beberapa struktur yang tidak tertulis, yaitu struktur primer urutan asam amino, struktur sekunder helix alpha beta sheet, struktur tersier bentuk 3 dimensi, dan struktur kuartener gabungan beberapa subunit protein. Proses pelipatan ini membantu protein mencapai fungsi spesifiknya. In summary, DNA membuka sebagian, lalu terjadi transkripsi di nukleus, terbentuk mRNA, terjadi translasi di ribosom membaca mRNA, tRNA membawa asam amino sesuai kodon, lalu terbentuk rantai polipeptida dan diaktifkan lalu dimodifikasi. Sekian, terima kasih atas perhatian viewer. Ini materi sintesis protein selesai.